maka ini syirik besar. Dirinci, apabila mereka berdoa kepada Allah dan mereka menjadikan kuburan ini sebagai tempat berdoa, doanya kepada Allah, tapi mereka jadikan tempat kuburan ini sebagai tempat doa, dan mereka anggap ya doa di tempat kuburan ini adalah sesuatu yang dianjurkan, maka bisa jatuh ke dalam bid'ah. Dan kalau mereka menganggap bahwa dengan berdoa di samping kuburan ini akan lebih dikabulkan, maka bisa jatuh ke syirik kecil, karena telah menjadikan yang sebagai sebab kebaikan, keberkahan, yang itu bukanlah sebagai sebab. Nah, dan kalau mereka menjadikan orang yang telah meninggal ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam ibadah, maka ini syirik besar. Ya, yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Nah, kalau kita membuka hadis-hadis Nabi, kuburan adalah tempat yang diidentikan tanpa ibadah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan tanpa Al-Quran, karena syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Baqarah, menerangkan bahwa kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Nabi hanya menerangkan kepada kita bahwa kalau seorang datang ke pemakaman membacakan doa pemakaman, Assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallahu bikum lahiqun, yaghfirullahu lana wa lakum wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nabi di sepertiga akhir malam pernah keluar dari kamarnya Aisyah. Aisyah menduga Nabi akan pergi ke rumah madunya. Setelah Aisyah kejar, rupanya didapati Nabi sedang mencermati, merenungi kematian di depan kuburan Baqi'. Tidak disebutkan di situ Nabi gejak baku bara baik geplah yatin, kalau tamat duaga baru baliklah rumah. Enggak. Para sahabat juga demikian. Nah, kuburan Nabi di sisi mereka, tapi tidak ada satupun sahabat ya menjelang puasa atau setelah atau seterusnya gejak baku kuburan Nabi, geduk, geplah dika, Yasin ya atau Al-Fatihah. Enggak ada. Nah, maka kalau itu dilakukan sebagai ritual, ini jatuh ke dalam perbuatan mengada-adakan perkara baru di dalam agama Allah tanpa dasar dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Nabi SAW sangat ketat masalah kuburan. Semua hal-hal yang mengantarkan kepada pengagungan terhadap kuburan dilarang oleh Nabi SAW. Nabi melarang al-qabr la yujassas, kuburan tidak boleh disemen, tidak boleh ditinggikan. Nabi melarang. Bahkan Nabi SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah tugaskan aku? Allah tada timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ali pernah menjalankan tugas tersebut. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Nah, banyak orang yang mengaku keturunan Ali tidak menjalankan tugasnya Ali bin Abi Thalib ini. Malah kuburannya ditinggikan, malah kuburannya dikasih warna-warni, dikasih kaligrafi, dikasih dupa-dupa. Orang kalau datang dalam kuburan seperti itu, hatinya lain. Seakan-akan ini bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Tatkala timbul dalam hatinya, ini mayat bisa beri manfaat, bisa beri mudarat, itulah kesyirikan. Kenapa? Suasana mendukung. Ini itu disebut oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Syarhus Sudur. Antum baca, Imam Syaukani ulama Yaman, ulama terkenal yang punya kitab Nailul Awtar. Dia menulis tentang masalah ini. Kata dia, bagaimana kalau kuburan ditinggikan, dikasih selimut, tuliskan macam-macam, dikasih lampu, dikasih dupa-dupa. Orang datang ngantri, kuburan wali, kadang-kadang fotonya dipajang. Wah, gimana? Begitu masuk, kayak ada suatu aura kesyirikan. Nah, iya benar. Orang terjebak dengan seperti itu, itulah kesyirikan. Tiba-tiba terbetik dalam hatinya, ini bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Terkadang dia lebih khusyuk di kuburan daripada di masjid. Ya akhi, sunnahnya kita ke kuburan mendoakan penghuni kubur, bukan minta doa sama dia, bukan berdoa kepada dia. Dia sudah meninggal dunia. Anda ke sana, doakan dia. Bukan malah sebaliknya, Anda yang masih hidup minta tolong kepada yang sudah mati. Kenapa bisa dibolak-balik seperti ini? Dan sebagian dai benar-benar memperjuangkan ini.
Maka saya sempat bantah-bantah dengan sebagian mereka. Ingin menjelaskan bahwa justru ini ibadah. Minta kepada penghuni kubur itu ibadah. Ya akhi, ini bukan ibadah, ini syirik. Ente dai menuju neraka jahanam. Mengerikan. Ini bukan katanya-katanya, saya sampai debat dengan orang-orang seperti ini. Oleh karena pada hari ini Subhanahu wa taala, Nabi melarang seluruh yang berkaitan kuburan untuk pengagungan kuburan. Tidak boleh ditinggikan, tidak boleh dikasih semen, tidak boleh diberi lampu, ya. Tidak boleh solat ke arah kuburan, enggak boleh. Semuanya enggak boleh. Dalam rangka untuk menutup segala celah-celah yang bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Dan akhirnya sebagian orang terjerumus dalam kesyirikan. Dan kelompok yang terkenal mengagungkan penghuni kubur itu Syiah sebenarnya. Orang-orang Syiah. Kemudian diadopsi oleh sebagian kaum muslimin cara-cara mereka. Cara-cara mereka. Sebenarnya itu Syiah. Bagaimana mereka mengagungkan kuburan Husain. Mereka merangkak-rangkak menuju kuburan Husain. Mereka minta-minta kepada Husain, diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Baik, ini contoh syirik-syirik akbar. Yang saya bicarakan semuanya tadi syirik apa? Syirik akbar. Barang siapa yang melakukannya keluar dari Islam. Barang siapa melakukannya meninggal dunia tanpa ada uzur, kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ini penting saya utarakan. Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, ke kuburan syirik, ini syirik, itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghatullah man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa tidak dihukumi syirik? Jadi ini logika-logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh ngeritik saya. Saya itu berkali-kali bilang saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas, karena Nabi ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahat. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem elek. Boleh nggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh nggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh. Yang nggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, ngeritik salam. Akhirnya mikir deh. Ada nggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Nggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP nggak hambatan, tapi untuk salaman masalahkan. Ke kamar mandi boleh, tapi untuk wiridan enggak boleh. Akhirnya mereka sadar, oh iya. Lama-lama dibisi gini yang kelompok itu. Kamu itu korban aliran supaya kamu nggak ingat Allah, ingatnya HP-nya. Sehingga orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP enggak kamu kritik. Itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhannya. Itu gerakan cangkem elek, tapi jadikan orang sadar. Jadi ini penting. Jadi kalau kamu tidak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena tidak bakat gitu, nggak apa-apa pakai cangkem elek tadi, karena nggak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal sanad, saya punya sekian sanad tentang itu. Saya tadi sudah bilang bahwa beliau sering muji Ibnu Taimiyah dalam banyak hal. Tapi dalam banyak hal juga beliau mengkritik Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Kemudian Ibnu Taimiyah tidak mentasrekkan, tidak mensunatkan ziarah kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengkritik, dan cara mengkritik adalah ngendikan ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainahu Shallallahu Alaihi Wasallam wa baina ummatihi fi nakhiyatin. Itu adalah orang-orang yang ingin membuat batas antara Nabi dan umatnya.
Saya termasuk terinspirasi makalah Bali ini adalah bagaimana Anda mengkafirkan orang Islam berdasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Wan nabiyyu akhrasun nas, orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat. Kemudian Anda dengan hadisnya Nabi mentafrik bainahu wa baina ummati berdasar dawuh Kanjeng Nabi. Cek mentalani. Makanya saya itu nggak pernah keras di bab ini. Misalnya nyuruh saya ada santri sarang yang nakal. Itu saya tidak berani komentar karena saya tahu Mbah Mun itu sangat mencintai santrinya meskipun yang nakal. Saya melihat sendiri, bukan jari ada santri yang cara pelaturan pondok itu diboyong karena nakal. Itu Mbah Mun ngendikan begini, ya jeng yo ke diboyong itu cara aturan pondok. Nah aturannya pangeran ngger kowe tobat dadi wong apik ya dadi wong saleh. Ya kowe kudu tetep sering rene, kowe tetep santriku donya akhirat. Soal pondok ya ben ana aturan, ben menjen kowe nakal nemen ya diboyong, tapi kowe tetep wong apik. Jadi karena kita tidak mungkin mentafrik bainahu wa baina talamidhi. Kita tidak mungkin mentafrik baina nabi wa baina ummati karena nabi adalah apa? Asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Sampai saking sayangnya nabi itu ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Lho koyo apa baiknya nabi? Ora melok nakal, ora melok maksiat, tapi melok nanggung swargane. Iku waktu gali sampean wis kowe utang gak apa-apa, bangkrut gak apa-apa, sing nyaur bapak. Gua sampean ngono top tenan. Anaknya yang ngawur tenan maksudnya itu, tapi top tenan. Lah nabi ku umate sing dosa iku umate, nabi sing nyuwun sewu, cara Jawane sing kangelan nyafaati. Karena nabi gak boleh dipisahkan dengan umatnya. Makanya kata Bali Maksum, ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainan nabi wa baina ummati. Itu mereka adalah orang yang ingin memisahkan nabi dengan umatnya. Masa kita ngafirkan umatnya nabi berdasar dawuh nabi? Itu kan sama, saya benci santri Anwar berdasar dawuh Mbah Mun, padahal orang tahu semua begitu sayangnya Mbah Mun terhadap santrinya. Sama juga kamu benci santrinya Bali Maksum berdasar dawuh Bali, padahal beliau sangat mencintai santrinya. Nah, kultur-kultur seperti ini tidak boleh hilang. Kita punya sanad, punya guru, punya keluarga yang sama. Jadi cara berpikir Mbah Ali ini menginspirasi saya. Kita tidak boleh mengkafirkan umatnya Nabi berdasar dawuh Nabi. Karena apa? Itu yang tidak diinginkan Nabi. Nabi itu inginnya yang di luar itu masuk, bukan yang sudah di dalam dikeluarkan. Itu kata beliau, ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainan nabi wa baina ummati. Orang-orang yang tidak mentasrek ziarah pada Nabi adalah orang-orang yang ingin memisahkan Nabi dengan. Dan begitu kias berikutnya, orang-orang yang sidik-sidik muni ini kafir, ini sudah enggak benar, ini la yurja khairuhu, itu orang-orang yang memisahkan. Dan lucunya berdasar dawuh Nabi. Makanya semua kalau sampai ngaji Mizan Kubro, ini kitab yang sering dikutip Bali Maksum, ketika Nabi ngintikan laisa minna man ghasyana, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub bada'a bid'awal jahiliyah, laisa minna min tilkal khoslah. Semua ulama mentafsiri laisa minna fi tilkal khoslah, bahwa dalam hal itu Islam tidak bertanggung jawab. Masa menipu berdasar dibolehkan Islam, kan tidak mungkin. Semua perilaku yang salah disebut Nabi laisa minna fi tilkal khoslah, bukan laisa minna fayakunu huwa kafir. Tidak ada satu ulama yang mengatakan laisa minna berarti orang ini kalau menipu sudah kafir. Ketika dosa ya sak dunya kafir kabeh. Siapa enggak pernah menipu? Sekedar pernah. Siapa enggak sering menipu? Bahkan hobi kadang ya rezekinya dari nipu. Nah itu kalau betul maknanya laisa minna terus kafir, semua orang di dunia kafir. Karena siapa sih yang selain Nabi yang enggak, selain Nabi kan enggak mungkin apa? Maksum. Belum lagi menurut teori. Terus diantara alimipun Mbah Ali Maksum, kula ngertos lah jejak beliau karena nggih orang-orang yang diidolakan bapak kawula, keluarga kawula. Mbah Mun nggih sering cerita Mbah Ali. Terus beliau cerita ketika ada hadis tentang la'ana wa zawaratil kubur, itu ada kata mubalaghah zawarat. Artinya perempuan yang sering ziarah. Jadi bukan sekedar pernah tapi sering. Nah, gara-gara sering itu akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Terus beliau secara tertib ngendikan orang itu jangan hanya dalil la'anallahu zawaratil kubur. Kalau semua peziarah perempuan itu haram, berarti nggak mungkin ada riwayat seperti ini, kata Mbah Ali Maksum. Wa dzakarul aktsarun ilal jawaz idza aminatil fitnah atau idza uminatil fitnah.
Karena harokat ini harokatnya Gus Zaki, paling salah ya Gus Zaki. Mulane kula waca ping video nih. Apa tak waca kaya harokat ngonang disalahno, tak waca ora sesuai harokat kok nyalai. Ben wonten kurbane Bapak itu mriki. Pokoke harokat itu mriki idza aminatil fitnah. Nah, pokoke misale kacek sithik idza uminatil fitnah wastadallu bima rawahu muslimun ana Aisyah qalat kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul kubura. Qala quli assalamu alaikum ahla diyaril mu'minin. Andaikan semua perempuan itu haram ziarah, Nabi tidak akan menjawab pertanyaan Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah kalau saya ziarah kubur itu baca apa? Serau salatian moco wong haram. Tapi ternyata Nabi ngajari quli assalamu alaikum ahla diyaril mu'minin. Artinya Nabi membolehkan Sayyidah Aisyah ziarah, dan kita tahu Sayyidah Aisyah tentu perempuan. Wa bima akhrajahul Bukhari anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki inda qabri sabiyyin laha faqala ittaqillah wasbiri al hadis wa lam yunkir 'alaiha az-ziyarah. Nabi juga sering ketemu perempuan yang menunggui atau ziarah ke makam putranya, Nabi juga tidak mengingkari. Terus diriwayatkan lagi anna Fatimah kanat tazuru qabra ammiha Hamzah kulla jum'atin. Sayyidah Fatimah juga ziarah ke makam Sayyid Hamzah setiap hari Jumat. Bahwa fatayat atau musiman ibu-ibu ziarah kubur itu ada dalilnya. Sekali dalil ini nggak diungkapkan, sering ada ziarah itu mergo panitiane untuk merjin, untuk opah gitu. Jadi niki kula niku rada nutup-nutupi sing ra di bisnis napa ziarah. Nah, terus artosipun ana hadise kan macem sawangane Islami. Mergo sekali hadis ini nggak diketahui mesti ngaten. La'ana wa zawaratil kubur. Kenapa masih banyak yang ziarah? Ya karena ada hasilnya. Nah, tapi baru kayak hadis ini kan enggak. Kenapa masih ada ziarah? Ada hadisnya. Maksud kula. Ya ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.